Baik, saya mulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas praktikum praktikum elektronika industri dan otomatisasi kelas A, ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah kami buat, yaitu mengenai desain konseptual pencampuran kapur berkelanjutan. Jadi di kelompok kami memiliki 4 anggota. Yang pertama ada Mas Taufik Nur Arifin dengan NIM 18, 19, 10, 20, 10, 13. Kemudian ada Mas Alvan Koirul Mutakin dengan NIM 18, 19, 10, 20, 11, 13. Kemudian ada Mbak Anjani Dia Takiro dengan NIM 19, 19, 10, 20, 10, 09. Dan saya sendiri yaitu Taufan Firmansyah dengan NIM 19, 19, 10, 20, 10, 39. Jadi pada presentasi kali ini akan ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian penjelasan daripada rangkaian ladder diagram di CX Programmer, kemudian ada penjelasan di rangkaian visualisasinya di CX Designer dan juga pada penjelasan dari kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilakukan. Jadi langsung saja ini saya share screen untuk materinya. Mungkin untuk bagian dari pendahuluan bisa dimulai dari Mas Alvan Khairul Mutakin. Kepada Mas Alvan, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Bab 1 pendahuluan, di mana di sini terdapat latar belakang, di mana latar belakang daripada laporan ini semakin berkembangnya zaman, era kemajuan industri sudah mengikuti perkembangan juga, di mana terutama di industri 4.0 ada dunia perindustrian. Semakin banyak suatu alat produksi yang sifatnya itu pertama manual berubah menjadi semi otomatis, dan ada juga yang juga langsung ke otomatis, di mana menyebabkan kita dituntut untuk memahami beberapa kemajuan tersebut. Kita dituntut untuk memahaminya di sini PLC dan HMI, di mana itu sangat akan berguna bagi kita untuk mengatur proses menempatkan diri kita pada kemajuan teknologi ini pada industri contohnya. Sebagai bagian dari teknologi otomasi industri, penguasaan keahlian keterampilan mendesain HMI, terus keterampilan program LC menjadi kebutuhan mutlak pada era industri 4.0 yang menuntut tenaga kerja yang profesional dan kompeten. Kalau kita saja tidak paham HMI atau PLC, maka jangan harap kita dapat mengikuti perkembangan zaman. Ya, berikut dari latar belakang mengapa kita melakukan sebuah pengerjaan tugas dari praktikum. Di sini ada rumusan masalah selanjutnya. Jadi berdasarkan latar belakang yang sudah kita uraikan tadi di atas, terdapat 3 yang muncul pertanyaan dari diri kita. Terdapat 3 hal yang ingin kita capai, di mana yang pertama, bagaimana membuat ladder diagram serta mendesain HMI dari alat pencampur kapur. Yang pertama. Untuk yang kedua, bagaimana prinsip dari alat pencampur kapur berdasarkan HMI yang telah didesain. Yang ketiga, bagaimana sistem alat untuk mengatur pH sehingga mendapatkan kapur, memberikan suplai kapur ke dalam mesin. Itu menjadi alasan, menjadi 3 poin pertanyaan kita yang seharusnya harus tercapai. Selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka dapat diketahui tujuan sebagai berikut. Kita nanti harus mengetahui yang pertama, yaitu mengetahui ladder diagram serta desain HMI dari alat pencampur kapur yang pertama. Untuk yang kedua,
mengetahui bagaimana prinsip kerja dari alat pencampur kapur berdasarkan HMI yang didesain. Yang ketiga, mengetahui sistem alat untuk mengukur pH sehingga dapat memberikan kapur atau memberhentikan suplai kapur ke dalam mesin. Ya. Dari 3 tujuan tersebut, kita memiliki manfaat dari proyek ini, di mana berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dapat diharapkan kita mampu sebagai oknum yang bekerja, kita mampu menulis, membaca serta memvisualisasikan tentang HMI maupun PLC ada di dalamnya. Kemudian banyak manfaat lain seperti kita mampu untuk mendesain ladder, mendesain CX program, serta kemudian kita manfaat selanjutnya mengatur nilai pH dan lain-lain itu pada CX programmer dan desainer. Ya, saya kira untuk pendahuluan cukup dulu. Selanjutnya untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Alfa yang telah menjelaskan dari pendahuluan dengan baik. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya yaitu penjelasan mengenai ladder diagram yang ada di CX Programmer yang telah kelompok kami buat. Pada Mas Taufik Nur Arifin, waktu dan tempat saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ladder diagram dari CX Programmer. Nah, di sini terdapat tombol dengan alamat 0.00. Di sini dengan komen yaitu dengan tombol on. Nah, di sini dihubungkan dengan relay batu atau relay dalam dengan yang beralamatkan 1.00. Nah, di sini juga ada tombol off yaitu dengan alamat 0.01. Nah, di sini terdapat, karena pada proyek kali ini terdapat 3 kondisi. Yang pertama yaitu pH kurang dari 5, di mana pH kurang dari 5 nanti ada dibuat untuk keadaan 1. Dan keadaan 1 di sini dialamatkan 1.01. Terus untuk pH lebih dari 7 dengan alamat tombol 0.03 itu untuk menyalakan dari keadaan 2 yang beralamatkan 1.02. Selanjutnya yaitu ada keadaan manual. Nah, keadaan manual, tombol keadaan manual di sini dengan alamat 0.04 dengan mode manual di sini dialamatkan dengan 1.03. Terus selanjutnya di sini ada perintah PLC on dan PLC off. Nah, PLC on dan PLC off di sini untuk menghidupkan PLC dan mematikan PLC. Nah, di sini untuk menyalakan PLC di sini menggunakan alamat 10.00. Sedangkan untuk PLC off di sini menggunakan alamat 10.01. Oke, di mana keadaan 1 dan keadaan 2 di sini maupun keadaan manual ini untuk menyalakan PLC on. Jadi untuk keadaan 1 dan keadaan 2 di sini apabila ditekan, apabila keadaan 1 ditekan maka PLC akan on. Nah, di sini di mana PLC on atau PLC off di sini apabila salah satu sudah ditekan maka untuk tombol yang PLC on maupun PLC off tidak dapat ditekan. Oke. Selanjutnya yaitu di keadaan 1 dan keadaan 2 ya. Ke sini untuk menyalakan katup. Nah, katup di sini beralamatkan 10.02. Nah, keadaan 1 apabila ditekan ataupun keadaan manual saat ditekan maka katup akan menyala. Oke, selanjutnya ke bawah. Oke, di sini ada baik, kita lanjutkan kembali karena tadi ada keterbatasan dari Zoom dan Bandicam-nya. Baik, kepada Mas Taufik bisa dilanjutkan untuk penjelasannya. Oke, jadi saya lanjutkan menjelaskan di mana untuk PAM di sini dialamatkan dari 10.04, di mana keadaan 1 maupun keadaan manual apabila dinyalakan maka PAM akan menyala. Selanjutnya itu ada manual LIGO. Nah, manual LIGO di sini untuk tombolnya beralamatkan 0.05. Nah, ini digunakan delay dibantu yaitu beralamatkan 1.04. Terus di sini ada keadaan 1 apabila ditekan maka untuk konveyor akan menyala. Dan juga untuk agitator ini akan menyala, di mana setiap
LCD dinyalakan, maka agitator akan menyala. Selanjutnya yaitu ini ada tombol di sini untuk operasi, di mana untuk perbandingan antara kapur sama airnya. Nah, di sini ada alamat D0. Di sini menggunakan perintah move atau pemindahan data. Nah, di sini untuk alamat D0 ini digunakan untuk nilai dari kapurnya. Terus di sini ada yang kedua, di sini ada D1. Nah, D1 di sini untuk jumlah nanti dari airnya. Nah, terus untuk yang D10 di sini nilai yang akan disimpan dari data kapur maupun dari data air yang dimasukkan nanti. Dikarenakan terdapat perbandingan di mana apabila kapur 1 maka air akan berjumlah 10 seperti itu. Nah, terus di sini ada tombol lagi, di sini ada tombol dengan alamat 0.06. Nah, di sini untuk tombol increment untuk menambahkan jumlah dari kapurnya sendiri dengan alamat 0.06. Sebenarnya di sini ada tombol 0.07 di sini untuk decrement atau mengurangi dari jumlah kapur yang akan diinputkan nanti. Dimana untuk data dari kapur tersebut disimpan pada D0. Selanjutnya itu ada keadaan 1. Di sini apabila ditekan, di sini ada tombol yang dapat kita ketik di sini. Di sini digunakan untuk menampilkan penambahan secara real time dari indikator yang akan disusun di HMI-nya nanti. Nah, di sini disimpan pada untuk datanya nanti disimpan pada D10 itu. Terus di sini ada mode manual. Nah, mode manual di sini apabila ditekan nanti akan terhubung ke alamat D10. Sebenarnya yang di bawah sendiri nanti ini adalah operasinya. Di sini ada terdapat operasi di mana apabila keadaan 1 nanti menyala, maka di situ di sini menggunakan perbandingan atau rumus perkalian, di mana D0 akan dikalikan 10 dan nanti disimpan pada nilai D1. Nah, di sini akan terdapat perbandingan dan perbandingan antara D1 dan D10 di sini menggunakan operasi equal atau itu sama dengan. Nah, nanti untuk apabila nanti memenuhi equal itu terpenuhi, maka akan menyalakan coil yang dialamatkan 1.05. Mungkin itu untuk program dari ladder diagramnya. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Taufik Nur Arifin yang telah menjelaskan ladder diagramnya dengan baik. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Mbak Anjani untuk menjelaskan dari fungsi-fungsi dari masing-masing fitur di HMI atau di CX Designer-nya. Kepada Mbak Anjani, waktu dan tempat bisa dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu desain HMI pada CX Designer. Jadi di sini terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk memvisualisasikan ladder diagram tadi yang telah dibuat pada CX Programmer. Jadi untuk komponen yang pertama itu ada tombol on. Tombol on di sini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan rangkaian dari visualisasi CX Designer. Kemudian untuk prinsip kerja dari tombol on ini seperti pada push button, karena saat ditekan sekali akan menyalakan dan saat ditekan kembali akan mematikan dari rangkaian tersebut. Kemudian ada tombol off. Jadi untuk tombol off di sini itu kurang lebih sama seperti tombol on. Jadi fungsinya sebagai reset pada rangkaian visualisasi CX Designer apabila keseluruhan proses telah selesai. Kemudian untuk komponen yang ketiga itu ada label, yaitu di situ ada dengan nama kapur, air, kemudian plus dan min. Jadi di sini untuk label sendiri itu digunakan untuk memberikan keterangan pada CX Designer agar parameter yang diperlukan tidak tertukar. Dan untuk plus dan minus itu menandakan tombol untuk menambah dan mengurangi jumlah kapur yang masuk pada CX Designer dengan fitur label tersebut. Kemudian untuk komponen yang keempat itu ada tombol pH apabila kurang dari 5, kemudian pH lebih dari 7, dan tombol manual. Untuk tombol-tombol tersebut dibuat dengan menggunakan push button. Juga sama seperti tombol on dan off yang saya jelaskan tadi. Namun untuk fungsinya di sini adalah untuk menentukan keadaan yang akan terjadi pada rangkaian tersebut. Jadi untuk keadaan di sini yang pertama apabila pH kurang dari 5.
Jadi apabila pH kurang dari 5, maka perbandingan antara air dan kapur adalah 10:1. Kemudian untuk kondisi yang kedua, apabila pH lebih dari 7, maka air tidak akan menambah apabila kapur ditambahkan. Hal tersebut merupakan saat auto, dan saat auto lampu PLC on dan off menyala, saat mode manual sama seperti auto, namun untuk lampu PLC on dan off tidak menyala. Kemudian untuk komponen selanjutnya itu ada level meter. Jadi untuk komponen level meter di sini berfungsi untuk mendeteksi banyaknya input yang masuk, yaitu input air dan input kapur yang ditunjukkan dengan menaikkan ketinggian dari warna level atau menurunkannya saat input ditambahkan atau dikurangi. Kemudian selanjutnya ada display. Display di sini berfungsi untuk menampilkan jumlah inputan. Tampilannya mirip seperti LCD dan fiturnya terdapat di tools yang sama dengan push button. Kemudian untuk komponen selanjutnya dari keseluruhan rangkaian dari hopper, tangki itu menggunakan bit lamp pada tools di CX Designer. Kemudian untuk merubahnya tinggal double klik dan untuk pilih bentuknya sesuai dengan kebutuhan yang akan didesain. Kemudian komponen yang terakhir adalah agitator. Jadi agitator di sini menggunakan komponen bit lamp, yaitu dengan bentuk lampu agar saat menyala bisa ditandai dengan lampu yang akan menyala. Baik, terima kasih kepada Mbak Anjani yang telah menerangkan secara rinci bagaimana dari fungsi-fungsi tiap komponen di Visual HMI, CX Designer maksudnya. Kemudian di sini saya akan melakukan simulasi daripada rangkaian di CX Designer ini untuk mengetes apakah rangkaian ini telah berjalan sesuai dengan soal maupun dengan ladder diagram yang telah dijelaskan Mas Taufik tadi. Jadi di sini sudah tertampil untuk visualisasinya. Kemudian pada keadaan pertama yaitu kita menekan tombol push button on. Nantinya pada saat menekan push button on ini dari agitator sendiri sudah langsung menyala tanpa belum diinput dari kondisi pH kurang dari 5, pH lebih dari 7 ataupun manual. Kemudian saat sudah ditekan tombol pH kurang dari 5, maka nantinya ini pada saat mode auto lampu PLC on akan menyala. Kemudian saat kita akan input data dari kapur yaitu 1 seperti ini, maka otomatis pada air ini langsung berjalan secara otomatis hingga menuju ke angka 10 dan ditandai dengan penambahan pada level meter. Di sini ada 1 indikator 1 dan di sini 10. Kemudian apabila kita tambahkan lagi, maka akan bertambah menjadi 20 dan begitu juga seterusnya. Kemudian apabila kita ingin mereset dari rangkaian ini, kita bisa menekan tombol off seperti ini. Nah, kemudian dari display, dari visualisasinya sudah balik ke awal. Namun untuk menjalankannya kembali kita menekan tombol off lagi karena prinsipnya seperti push button yang seperti dijelaskan oleh Anjani. Kemudian pada saat pengujian pH lebih dari 7, maka lampu PLC off akan menyala. Namun pada saat kita tambahkan input kapur, tidak ada input air yang masuk sesuai dengan dari penjelasan dari Mas Taufik maupun penjelasan dari Mbak Anjani tadi. Kemudian pada saat kondisi selanjutnya, kondisi manual, pada saat pH kurang dari 5, maka saat kita tambahkan nilai kapurnya, maka nilai air juga sudah ikut menyala. Namun yang menjadi pembeda adalah pada tahap manual ini lampu PLC on itu tidak menyala. Baik, saya lanjutkan. Maaf sedikit terputus tadi karena ada keterbatasan dari Bandicam-nya. Kemudian jadi di sini pada saat pH lebih dari 7, maka pada saat kita tambahkan nilai input air di sini, maka di sini pun input kapur maksudnya, maka di air pun tidak akan menambah dari jumlahnya. Kemudian untuk meresetnya kembali kita tekan tombol off. Dan begitulah dari visualisasi dari CX Designer ini. Untuk mengintegrasikannya dengan CX Programmer ini hanya tinggal menginput dari alamat-alamatnya saja, disesuaikan dengan komponen-komponen yang
telah dirangkai di ladder diagram tadi. Kemudian untuk kesimpulan dari tugas besar yang telah kami buat, yaitu dapat disimpulkan pada penerapan di real time-nya, sistem ini sangat baik pada pencampuran kapur, karena dengan sistem ini yang sudah terotomatisasi ini akan menghasilkan dari output kapur dengan hasil yang bagus maksudnya. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua yaitu pada penerapannya secara langsung mampu mengatur nilai pH dari kapur karena sudah terotomatisasi secara otomatis. Kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari simulasi ini yaitu rangkaian simulasi pada CX Programmer ini pengalamatan harus melihat dari kontak-kontak yang tepat digunakan, serta pengalamannya harus mengikuti kaidah yang berlaku. Contohnya dari kontak itu dimulai dari 0, kemudian untuk dari binary belakangnya bisa disesuaikan 00, kemudian 01, 02, dan seterusnya. Kemudian untuk pengalamatan dari coil sendiri, untuk aturannya itu bisa dimulai dari 1, untuk binary-nya bisa mengikuti seperti pada kontak 1.00, 1.01, 02, dan seterusnya. Kemudian untuk membuat push button dengan fungsi increment dan decrement seperti yang dijelaskan oleh Mas Taufik tadi, itu bisa menggunakan dengan kontak normally open pada ladder diagram. Jadi bisa diklik detail, kemudian bisa dipilih up atau down. Up itu menandakan increment atau penambahan nilai, kemudian kalau down itu menandakan dari penurunan nilai atau decrement. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu dalam menjalankan visualisasi di CX Designer ini, cara mengintegrasikannya yaitu dengan menginputkan nilai alamat-alamat yang ada di ladder diagram ke visualisasi di CX Designer-nya. Untuk kesimpulannya dari saya itu saja. Untuk sekian dari presentasi tugas besar kelompok 3, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Saya dari moderator mengucapkan terima kasih telah membimbing kami untuk mengerjakan tugas ini dari dosen pembimbing maupun dari asisten laboratorium. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.